Ini opsional ya, kita bisa selipin paha ayamnya seperti ini untuk membantu beras ketannya ini tetap ada di dalam nanti ketika dimasak. Welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sup ayam ginseng Korea yang isinya tuh ketan ya, atau dikenal dengan samgyetang. Dan sup ayam ini juga dikenal menjadi hidangan untuk meningkatkan stamina, khususnya kalau di Korea tuh pada saat musim panas ya. Dan pastinya yang menjadi kunci selain ayam juga ini adalah ginsengnya ya. Dan ginseng ini juga sebenarnya kan bukan merupakan bahan yang umum ya kita temukan di Indonesia, walaupun ada juga dijual. Kalian bisa menggunakan ginseng fresh, bisa yang kering, bisa yang udah pre-pack. Tapi hari ini aku akan gunakan ini red ginseng dari Chongkwanjang. Untuk bahan-bahannya ini pertama pastinya ayam. Di sini aku gunakan ayamnya ayam negeri yang size-nya kecil, biar satu orang tuh satu porsi ya. Tapi kalau kalian mau porsi keluarga mungkin bikin pakai ayamnya yang besar juga nggak apa-apa. Cuman kan daging ayam yang masih kecil biasanya emang lebih lembut. Dan juga kalau kalian mau gunakan pakai ayam kampung sebenarnya ini bisa aja. Lalu kita akan memerlukan juga bawang putih utuh, beras ketan, jujube atau Chinese dates, lalu Korean red ginseng honey paste dari Chongkwanjang. Dan selain bahan basic ini sebenarnya kalian bisa juga tambahkan rempah-rempah lain yang biasa emang ada di samgyetang ya, misalnya seperti chestnut, terus juga biji teratai atau bahkan akar-akaran lainnya juga kalian ini bisa tambahkan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini yang paling essential banget untuk ada di samgyetang ini. Terus untuk pelengkapnya kalian bisa bikin cocolan apa aja ya, karena basically si supnya ini kan dia masih tawar. Tapi yang paling umum biasanya ini cocolannya adalah garam, merica, biji wijen, dan juga ini opsional kita akan tambahin juga minyak wijen. Lalu untuk garnish di sini kita akan memerlukan daun bawang dan juga jujubnya ya, atau Chinese dates atau mungkin kalian kenalnya dengan angco. Hal pertama ini kita perlu rendam beras ketannya yang udah dicuci ya, dicuci diremet-remet kayak gini, terus ganti air kurang lebih 2-3 kali, lalu kita rendam aja setidaknya 2 jam supaya nanti pada saat kita rebus beras ketannya di dalam ayamnya ini dia matangnya tuh lebih gampang. Selain ketan ini aku mau siapin juga kaldu ayam ya untuk merebus, tapi ini sebenarnya opsional. Kalau kita merebus si ayamnya dengan kaldu ayam, udah pasti ekstrak ayamnya itu dia lebih kenceng ya, lebih pekat. Nah cuman kalau misalnya kalian mau gunakan air pun masih bisa, tapi pastinya nggak akan sewangi kalau misalnya kita gunakan kaldu ayam ini. Nah ini pertama aku gunakan setengah kilogram ayam, boleh bagian apa aja, boleh tulang, tapi kalau bisa sih supaya rasanya maksimal tulang dan juga daging. Terus kita akan rebus dulu ya. Begitu dia mendidih kembali, ini kita diamkan kurang lebih 1 menit juga cukup karena potongannya kan kecil-kecil. Terus kita buang air rebusan pertama, ini kita akan bilas sampai bersih supaya nanti kaldu yang dihasilkan juga bersih, wangi. Kalau udah, ini aku mau rebus pakai presto. Tapi kalau kalian gak ada presto bisa juga pakai panci biasa ya. Di presto 1 jam supaya benar-benar ayamnya sampai empuk dan juga kaldunya keluar semua. Terus kalau udah gini boleh dibejek-bejek dikit dan juga dinyalakan panas atau apinya sebentar lagi supaya warnanya lebih milky white lagi ya. Lalu kaldunya ini siap kita gunakan. Oke, sekarang untuk ayamnya ya, ini kita pastikan semuanya dicuci dengan bersih ya, bagian dalamnya, bagian luarnya juga. Jadi bagian yang ada darah-darahnya ini kalau bisa kita bersihkan sebisa mungkin ya. Oke, sekarang kita akan keringkan sebisa mungkin ya, bagian luar dan juga bagian dalamnya. Sebenarnya ini tujuannya tuh untuk memudahkan kita nanti pada saat ngebungkus. Jadinya ayamnya kan gak licin. Terus selain itu kita juga akan buang bagian-bagian yang berlemak seperti ada wingtip atau ini ujung dari sayap ayam, bagian tungir, dan juga kulit-kulit yang berlebihan seperti ini. Selain itu juga kalau kalian kelihatan ada lemak, sebisa mungkin ini kita cabutin aja lemaknya. Terus beras ketan tadi yang udah kita rendam, ini kita akan saring dan airnya akan disimpan untuk ngerebus ayam. Cuman tahap ini opsional ya, nanti aku jelasin lagi pada saat merebusnya. Terus kita akan isi aja ayamnya ini pakai beras ketan yang udah direndam, lalu jujubnya, bawang putih, ketan lagi. Dan jangan ketinggalan juga ini Korean red ginseng honey paste dari Chongkwanjang. Sini tuh merupakan ekstrak red ginseng yang sudah dicampur dengan madu ya, dan rasanya juga ini nggak terlalu manis. Dan seperti yang kita tahu bahwa ginseng ini, khususnya red ginseng, dipercaya dapat meningkatkan stamina ya. Selain itu juga dapat meningkatkan imun tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan juga menurunkan kolesterol. Kalau kalian gunakan ginseng juga sama, ginsengnya bisa kalian potong-potong terus masukin ke dalam ayam, nanti sebagai
sebagian lagi ginsengnya direbus bareng ayamnya. Ini opsional ya, kita bisa selipin paha ayamnya seperti ini untuk membantu beras ketannya ini tetap ada di dalam nanti ketika dimasak. Terus kalau kalian mau tambahin rempah, pastinya rempah yang nyambung sama samgyetang ini kalian juga boleh taruh sebagian di dalam kuahnya. Terus kita akan susun ayamnya, dan aku mau masukin air bekas rendaman ketan tadi supaya kuahnya lebih kental. Tapi ini balik lagi selera, apakah kalian suka samgyetang yang lebih clear soup, teksturnya nggak terlalu kental, atau suka yang sedikit kental. Nah kalau suka sedikit kental, ini bisa masukin si air bekas rendaman ketannya ini. Lalu juga kita akan masukkan kaldu ayam yang tadi kita udah bikin. Cuman kalau kalian mau skip tahap itu, kalian langsung aja masukin air, nggak apa-apa ya, karena kan nanti ini dia bakal ngerilis kaldu ayam juga. Terus kita akan rebus di api besar. Nah untuk di 30 menit pertama ini penting, kita perlu menggunakan apinya sedang besar. Jadi benar-benar mendidih, jadinya beras ketan yang ada di dalam ayamnya ini dia bisa fluff ya, jadi bisa ngembang, jadinya matang. Dan selain itu ayamnya juga jadi lembut, sama kuahnya juga ya. Kalau kalian gunakan api kecil pastinya nggak akan sekeruh kalau kita gunakan api besar. Ini namanya kita rebusnya pakai api sedang besar, kuahnya kan pasti cepet berkurang. Dan aku ini mau tambahin, tapi satu kali aja ya kita nambahinnya. Lalu kita akan lanjut masak. Untuk ayam ukuran segini kurang lebih total memasaknya 1 jam. Tapi kalau kalian mau yang lebih ekstra lembut, bahkan ada juga samgyetang yang hampir kayak bubur, itu kalian bisa perpanjang waktu memasaknya. Dan supaya kuahnya tuh keruh tapi bersih gitu, bening ya, ini jangan lupa kan dia pasti mengeluarkan kayak ada busa, terus ada skamnya juga. Ini sambil kita angkatin ya. Berikut juga kalau misalnya kalian kelihatan banyak lapisan minyak ya, lemak gitu, itu boleh diangkatin juga. Oke, sambil tunggu ayamnya matang, jadi selain si Korean Red Ginseng and Honey Paste ini, produk Chongpanjang tuh masih banyak varian lainnya ya. Dan yang favorit aku, ini ada Korean Red Ginseng Candy dan juga ada Korean Ginseng Tea Plus ya. Ini tea-nya ini udah mengandung goji berry dan juga blackberry. Dan karena produk-produk ini juga pastinya mengandung red ginseng ya, jadi ini juga sama mempunyai manfaat untuk meningkatkan stamina. Nah ini kalian udah bisa lihat ya, kuahnya udah mengental, ayamnya juga udah kelihatan empuk banget. Sekarang kita tinggal plating. Kalian bisa langsung sajikan aja sebenarnya kalau di rumah pakai kayak gini. Atau aku juga supaya lebih kelihatan tradisional, aku akan pindahin ke sini yang nanti kita akan panaskan juga. Ini dari aroma dan juga rasanya tuh udah terasa menyehatkan gitu. Jadi si kuahnya juga dia wangi ayamnya dapat, sedikit manis ada, sedikit gurih ada, walaupun tadi kita nggak tambah seasoning sama sekali. Jadi memang rasa ayamnya tuh yang menonjol banget. Apalagi ada sedikit aroma ginseng, tapi bukan yang kayak obat banget gitu. Beda sama mungkin kayak ayam tim obat herbal yang Chinese style gitu kan, yang obat banget. Ini tuh nggak. Dia lebih plain, terus ada sedikit aroma garlic juga. Dan untuk daging ayamnya ini lembut banget. Apalagi di sini kan aku gunakan ayamnya dia yang kecil gitu. Cuman kalau kalian pakai yang besar juga bisa. Mungkin tadi waktu memasaknya dia bisa sampai 70-80 menit mungkin, supaya ada gurihnya gitu ya, seimbang sama supnya. Ini kita tinggal cocol aja sama si garam, merica, dan lain-lainnya. Sedangkan supnya itu nggak terlalu asin ya, jadi balance makannya. Cuman kalau misalnya kalian merasa supnya terlalu tawar, mau digaremin juga itu sebenarnya sah-sah aja. Cuman biasanya memang supnya ini nggak digaremin, terus juga ayamnya yang dicocol ya. Dan buat kalian yang suka ketan, ini juga pastinya ideal banget ya. Karena dalamnya udah ada ketan, udah ada ayam, kuahnya juga gurih ya, bikin badan pastinya
jadi seger. Dan buat kalian yang mau nyetok produk-produk dari Chong Kwanjang, ya kalian bisa dapatkan di supermarket ataupun di e-commerce kesayangan kalian. Ya, jadi dimanapun kalian berada bisa nih untuk membeli si produk red ginseng ini dan cobain bikin samgyetang pastinya. Tapi selain dibikin samgyetang juga kalian bisa cuman diminum aja kayak gini sebagai suplemen. Selain itu juga aku senang banget di tahun 2020 dan juga tahun ini 2021 aku mendapatkan plakat Ambassador of K-Food 2021 ya. Jadi stay tune terus, nanti pastinya aku juga bakalan share menu-menu yang mudah untuk dibikin di rumah. Thank you for watching, dan kalau kalian recook juga jangan lupa tag ke @devinahermawan @devispentry di Instagram, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.